the dog meat trade is just, it's so shocking, yeah? Not only in Indonesia, but in Thailand, in Korea, in Vietnam. If you see what is happening, it is just, it's beyond your imagination, you know. It's so cruel. They don't treat these animals as living creatures. It's just, you know, they don't see that they are alive, you know. They don't care if they have feelings, you know. They throw them on trucks, they kill them brutally, and it really worries me, you know. Kita memiliki sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lantas di mana sila itu berfungsi jika kita tetap mau makan seekor hewan yang dibunuh dengan cara sekeji itu? Saya rasa tidak ada seorang pun yang akan setuju bahwa ada orang yang melakukan bisnis dengan cara yang demikian kejam untuk mendapatkan keuntungan. Tentu kita akan dukung. Yang pasti DKI udah dukung untuk supaya bebas rabies. Kita mendorong orang-orang untuk suntik yang vaksin. Kayaknya ada hubungan dengan etnis tertentu yang suka. Oh, sopnya beda, tapi satu-satu. Nasinya 2, lontong 1, mie satunya 2, sopnya 1, kuah sopnya 1. Oke. Mungkin alasan-alasan pertama ya kenapa orang senang makan daging anjing mungkin murah ya, terus yang kedua juga karena ya itu orang percaya bahwa ada apa ya, ada bisa obatin macam-macam ya, yang mana sudah terbukti bahwa tidak ada bukti saintifik bahwa oh bener loh dia tuh bisa menghangatkan atau mendinginkan badan, atau oh bener loh dia tuh bisa sembuhkan penyakit apa gitu. Itu tidak ada bukti saintifik. Oke, selama ini kan yang punya image makan daging anjing kan ya orang Batak, orang Manado ya, tapi dan memang di sana tuh cukup populer juga ya. Tapi setelah kita investigasi ternyata ya sebenarnya yang makan daging anjing itu banyak sekali orang yang bukan dari Medan atau bukan dari Manado. Orang Jawa, pokoknya dari seluruh Indonesia lah, karena itu kepercayaan saja gitu. Jadi orang-orang yang Muslim pun juga ada yang kalau misalnya makan daging anjing itu boleh kalau misalnya untuk sembuhkan penyakit gitu. Jadi bikin aturan sendiri kan. Jadi itu hasil investigasi kami bahwa apa namanya, bukan hanya orang Batak atau bukan hanya orang Manado makan anjing, tapi dari daerah-daerah lain pun juga makan anjing gitu. Ya bayangin aja satu porsi itu bisa 5.000 ya dengan nasi. Jadi ya mungkin orang juga berpikir why not gitu. Dan kalau dibilang ini kan culture ya, saya rasa enggak ya, bukan culture, ini kebiasaan saja gitu. Kenapa makan daging anjing? Bagus sih sebenarnya kesehatan, apalagi kan lu kemarin baru sakit. Makan ini bisa ngatin ini dia buat tambah cepat pulih. Itu kata dokter atau bukan? Jelas sih kata orang tua. Orang tua. Ya jadi orang tua kalau saya lagi sakit, orang tua bilang udah makan sop anjing atau makan daging aja gitu. Itu bagus untuk angkat badan. Kalau proses secara detail saya nggak tahu ya.
soalnya saya nggak pernah masak, saya cuma makannya aja. Tapi kalau dari teman atau dari saudara-saudara yang di kampung sana, cara masaknya itu agak sedikit sadis. Masukkan pukulin dulu, baru dipukulin, itu darahnya sampai keluar katanya. Baru dipotong. Itu sih kata saudara yang di kampung waktu masaknya. Nah itu kenapa tuh prosesnya harus seperti itu? Apakah biar lebih enak atau gimana? Nggak tahu ya kenapa ya. Cuman katanya biar lebih mantep aja rasanya, biar lebih enak lah gitu. Coba dulu saya pernah sakit itu cuman kuahnya aja, kuah supnya nggak usah makan daging tuh langsung turun cepat. Jadi katanya mitos, kalau menurut saya sih percaya karena udah pernah. Itu rata-rata peminatnya orang apa aja nih yang beli? Banyak kan orang Medan dan orang Cina, orang Flores. Nah, rata-rata mereka suka beli kenapa ya? Misalnya B1 gitu, kenapa pada suka banget beli B1? Apakah karena dagingnya enak, atau memang harganya murah, atau gimana? Atau bisa jadi obat yang inang tahun? Kalau yang B1 memang itu banyak yang obat masuk apa kan katakan apa. Kalau panggang sasar kali udah merasakan rasanya kali. Terus itu kalau boleh tahu dapat yang B1 misalnya contohnya itu dagingnya dari mana? Potong sendiri, pelihara Oh sendiri? kita diantar Diantar dari mana? Cililitan. Cililitan. Itu sudah berupa daging atau masih? Udah Berupa udah daging. dicincang dari pohon kecil. Kita tinggal ngolah, tinggal masak. Terus dia di salah satu pabrik digebukin sama satpam di situ. Terus habis itu tetangganya lihat, terus kasihan langsung diambil sama dia, tapi dia nggak bisa apa-apa, jadi dia keluar sama jalan. Pertama kan kita harus tahu kita ngomong apa ya, jadi kita harus banyak sekali investigasi. Sampai saat ini kita masih banyak investigasi karena kita ketemu hal-hal yang baru yang bisa bikin kampanye kita lebih kuat. Untuk saat ini kita tuh udah beberapa bulan ke belakang kita tuh udah mensosialisasikan dengan masyarakat ya, di boosting terus gitu ya, jadi biar orang tahu bahwa ada kampanye namanya Dogs Are Not Food ya, dan kita juga pelan-pelan edukasi masyarakat kenapa kita menjalankan ini, karena kita tidak mau ada kesan bahwa mereka hanya melakukan ini karena ya biasalah mereka kan penyayang binatang, jadi mereka kan pikirin kesejahteraan hewan saja. Kita bukan hanya pikirin kesejahteraan hewan ya oke, mungkin itu nomor satu buat kita ya, tapi ada banyak hal lain yang kita juga pikirkan, termasuk penyebaran rabies, orang bisa sakit kalau makan daging anjing, dan itu kami saat ini lagi sedang mensosialisasikan gitu. Yang saya pernah langsung terlibat dalam pertolongan anjing itu ada beberapa ya. Ada misalnya ada seekor husky ya, milik seorang yang cukup kaya. Dia memiliki banyak kapal. Dan ada juga saya pernah merescue 3 ekor anjing yang berada di gerobak sampah yang terkunci tanpa makan dan minum, dan mereka sedang nunggu antri untuk disembelih. Anjing-anjing itu kecil dan konon kabarnya anjing kecil enak dibuat sup, sehingga memang mereka khusus 1 ekor anjing untuk 1 plastik daging, untuk 1 porsi sup gitu, seperti itu. Kami sangat tidak tega, kemudian bersama tim Jan kami membebaskan 3 anjing setelah bernegosiasi dengan si penyembelihnya. Tapi kemudian kami tahu bahwa esok harinya gerobak sampah itu kembali dipenuhi oleh anjing-anjing, tidak akan bisa selesai. Kami tahu bahwa dengan membeli anjing itu juga bukan jalan keluar, karena esok hari akan ada anjing-anjing lain lagi. Bukan jelek yang sampai diuji kayak cuman keadaan aja di situ, maksudnya di pinggir jalan terus
kayak pernah lihat deh aku nih suka ini kan kalau lewat buncit ada yang bombong tapi nggak pernah tahu di mana posisinya di mana pasti. Sebelum lampu merah lampu kuning. Sebelum lampu. Oh iya dekat pom bensin. Iya. Iya benar. Sampai hari ini persahabatan saya dengan Jan sudah mencapai usia hampir 5 tahun ya, dan sebuah rentang waktu yang sangat mematangkan saya. Tapi ketika saya mengenal Jan, saya bisa mengkonvert rasa kasihan itu menjadi tindakan nyata. Nah ini yang luar biasa buat saya, sehingga saya berani turun ke jalan, berani menyentuh anjing yang rusak. Dulu boro-boro. Lengkap gitu kan, sebenarnya gak usah banyak ngomong ya, apa lihat tadi ya. Berry ya ini. Berry, saya kalau pulang nggak bisa lihat. Maaf dulu. Untuk mengatakan atau untuk mengkampanyekan bahwa anjing tidaklah untuk makanan, memang tidak terlalu mudah di negeri kita. Kita tahu bahwa beberapa suku di beberapa daerah di Indonesia telah memiliki kebiasaan mengonsumsi anjing sejak turun-temurun nenek moyang mereka. Yang mau ini adalah itu tuh husky kasih dulu dong. Tapi kemudian zaman kan berkembang. Kita tahu bahwa banyak hal direvisi seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Ada banyak hal yang di-delete karena sudah tidak sesuai dengan budaya lagi. Kita tahu bahwa di Romawi dulu orang bisa diadu dengan harimau. Apakah hari ini ada? Karena tentu sudah tidak bisa, hak asasi manusia sudah berkembang, dan kemudian peradaban, kebudayaan, perikemanusiaan manusia juga kemudian diperbaiki seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan tentunya kesadaran kita sebagai manusia modern. Dan kita tahu banyak juga ada budaya-budaya yang memiliki unsur kekejaman kepada satwa juga dihentikan sedikit demi sedikit. Salah satu fakta yang sangat jelas ya yang kita ketemukan waktu investigasi adalah bahwa tempat-tempat di mana anjing di breeding ya dan dipotong itu sangat amat tidak layak ya. Jadi tempat di mana anjing di breeding ya itu mereka tuh kelihatan sekali sakit dan menderita, dan itu juga kan bisa membawa satu penyakit mungkin yang tidak langsung ada hubungan dengan manusia, tapi virus-virus seperti distemper atau parvo itu bisa dibawa ke satu daerah ke daerah yang lain. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau lihat hygiene ya di tempat-tempat pemotongan itu tidak ada karena tidak ada SOP ya. Kenapa tidak ada SOP? Karena mereka tidak bersertifikat ya. Kenapa mereka tidak bersertifikat? Karena sebenarnya kegiatan ini illegal ya. Jadi kalau misalnya anjing itu kan juga memang bukan hewan ternak ya. Yang hewan ternak adalah ayam, kambing, sapi ya. Dan mereka kan dipantau oleh pemerintah. Dan ada banyak regulasi-regulasi seperti hewan-hewan harus memiliki sertifikat kesehatan. Mereka harus ada cap halal ya. Kalau semua itu beres kan mendapatkan sertifikat ya. Jadi dipantau terus. Nah kalau tempat pemotongan itu kan tidak dipantau, mereka tidak mengikuti regulasi, jadi tidak ada SOP. Oke, kalau penularan rabies itu biasanya melalui gigitan ya, air liurnya, dan kami bisa kena rabies anjing ke anjing, anjing ke manusia. Jadi ya ini benar-benar masalah yang tidak boleh diremehkan ya, dan seperti tadi saya udah bilang, penyebaran rabies itu udah jelas-jelas karena
transportasi anjing dari satu daerah ke daerah yang lain. Sudah banyak sekali kasus juga di Bali yang diketahui ya, tapi banyak sekali daerah lain yang di Indonesia juga masih belum bebas rabies, dan mungkin juga ada banyak kasus yang kita tidak tahu gitu. Salah satu hal yang kita harus ingat ya, untuk bebas rabies di Indonesia 2020 ada banyak hal yang kami harus lakukan ya. Yang pertama, kita harus menghentikan perdagangan daging anjing di Indonesia. Terus yang kedua, kita harus evaluasi kembali apa yang efektif untuk menghilangkan rabies di Indonesia. Nah, salah satu yang itu juga sudah terbukti ya sama World Health Organization adalah satu-satunya caranya untuk menghilangkan rabies itu adalah vaksinasi, bukan pembunuhan massal yang saat ini terjadi di area-area tertentu ya. Kenapa tidak pembunuhan massal tidak efektif? Karena selalu akan ada repopulasi terjadi. Nah, repopulasi itu apa? Itu pasti selalu ada anjing ketinggalan tidak ikut dibunuh ya. Atau misalnya anjingnya udah mulai nggak banyak, terus masyarakat ambil lagi dari daerah lain. Nanti mereka kan akan reproduksi lagi, akan ada anjing lagi, dan rabies masih ada di lingkungan. Jadi satu-satunya cara adalah vaksinasi continuously. Itu lain sama negara seperti di Korea ya, di mana ini semua kegiatan dilakukan terbuka ya, dan ada banyak penelitian dan research apa dampaknya jeleknya dan berbahayanya makan daging anjing, tapi di sini belum ada. Loh, kenapa gitu? Emang kenapa gitu? Kan ada orang makan sapi, ada orang makan ayam, ada orang makan daging anjing. Emang kenapa gitu? Apa bedanya gitu? Tapi itu pun kan kita juga sudah siap ya dengan apa alasan ya, bukan ya, dengan fakta ya dan bukti bahwa tidak ada SOP dan apa namanya memang bisnis ini kontribusi besar sekali penyebaran rabies. Dan kemudian itu mengilhami saya untuk mengajak orang-orang yang pernah melakukan pertolongan kepada anjing untuk mencurahkan pengalaman mereka di dalam buku, dalam bentuk kisah yang kecil-kecil. Dan ternyata responnya luar biasa. Mereka menuliskan banyak dari berbagai pulau di Indonesia sampai di Amerika. Orang Arizona, orang Indonesia yang tinggal di Arizona, mereka juga menolong anjing di sana dan mereka juga bercerita. Buku itu semula saya buat dengan satu gagasan bahwa jangan takut menolong anjing jika kamu memang cinta. Kalau kamu kasihan dan hidup kamu memungkinkan untuk menampung atau memelihara anjing, jangan takut, ayo benar-benar kita tolong dengan konkret, sehingga rasa kasihan kamu kemudian berbuah sebagai pertolongan. Saya mengilhami itu di dalam buku itu, diperlihatkan bagaimana mula-mula juga orang merasa canggung, merasa takut, panik anjing di rumah mereka, tapi ternyata tuh mereka bisa memeliharanya dengan baik dan anjing itu kemudian membawa kebahagiaan gitu. Itu luar biasa, dalam 1 minggu laku 1000 keping bukunya, 1000 buah, dan itu membuat saya sangat bersemangat bahwa ternyata orang-orang masih memiliki keinginan untuk mencerna cerita-cerita semacam itu. Ini namanya Naya. Naya dulu di rescue di Puppy Mill, dan sekarang kami lagi on the way untuk anterin Naya ke rumah baru karena kita sudah ketemu adopter. Adopter ini sudah punya 2 anjing kecil juga dan sudah disurvey dan semua oke. Saat ini ya kita tuh punya tingkah laku yang cukup ini ya, merusak gitu ya, merusak. Lihat aja ke lingkungan ya, ke satwa-satwa dan juga sesama manusia.
mudah-mudahan generasi berikutnya ya dia menjadi manusia yang lebih peduli, dan kalau kita lebih peduli otomatis banyak masalah akan hilang ya. Kalau kita care ya, kalau kita tidak hanya pikirin diri kita sendiri, saya yakin banyak masalah akan hilang. Anjing yang 3 kami selamatkan itu sih sekarang udah keren, udah sehat ya, udah happy gitu. Tapi bagaimana dengan yang lain yang saat ini sedang menempuh perjalanan dari Pangandaran ke Jogja dengan moncong diikat sampai lidah mereka mungkin ada yang udah terputus karena tergigit sendiri. Kita adalah manusia yang beradab, kita adalah bangsa yang mengenal cinta kasih, dan terlebih-lebih lagi kita adalah bangsa yang beragama. Saya rasa kita harus segera kritis, kita harus segera peka untuk segera merevisi keadaan itu. Thank you.